Hai, jumpa lagi dengan Dokter Hari. Kali ini saya membawakan topik yang spesial di tempat yang spesial. Nah, topik kali ini adalah cara mengusir wasir atau ambien. Menarik kan? Kalau Anda punya ambien, nonton sampai habis supaya bisa lebih tahu apa itu ambien dan cara menyembuhkannya. Wasir. Wasir ini punya nama lain yaitu ambien atau hemoroid. Ambien itu merupakan pelebaran dan peradangan pembuluh darah vena di daerah anus atau dubur. Wasir ini biasa dipicu beberapa faktor, yaitu mengejan terlalu lama karena feses atau tinja yang keras, kemudian peningkatan tekanan dalam perut, contohnya tumor di dalam perut, kehamilan. Kalau kehamilan ini ya, karena tekanan janin pada perut dan perubahan hormon selama hamil. Diare kronik dan diare akut juga bisa memicu keluarnya ambien. Tinja yang keras dan susah keluar umumnya disebabkan oleh kurang makanan berserat, seperti makan sayur dan buah. Kurang olahraga dan kurang beraktivitas juga bisa memudahkan munculnya ambien. Penonjolan ambien itu biasanya dibagi 4 derajat. Derajat pertama yaitu bila ambiennya yang tidak menonjol keluar dari anus, itu kategori pertama. Derajat 2 adalah pembesaran ambien yang dapat keluar menonjol dan masuk sendiri dengan spontan. Itu yang derajat 2. Untuk yang derajat 3 adalah pembesaran ambien yang keluar menonjol dapat masuk lagi ke dalam anus dengan bantuan jari. Derajat 4 adalah pembesaran ambien yang keluar menonjol dan sifatnya permanen, tidak bisa didorong dengan jari gitu. Jadi dia permanen keluar kalau untuk yang derajat 4. Oke, kapan dan bagaimana dokter mendiagnosa ambien? Nah, biasanya ambien itu dokter menegakkan diagnosanya dengan wawancara dan pemeriksaan anuskopi atau kolonoskopi. Dari wawancaranya itu kita bisa tahu penonjolannya sudah berapa lama dan apakah bisa masuk atau tidak. Kalau Anda bertanya, "Dok, apakah setiap wasir atau ambien harus dioperasi?" Jawabannya adalah tidak. Operasi hanya dilakukan pada ambien derajat 4 atau ambien yang sudah dilakukan penata laksana medis dengan obat-obatan dan tanpa obat-obatan namun tidak ada respon perbaikan. Apa saja sih terapi-terapi ambien itu? Oke, yang pertama adalah tata laksana tanpa obat-obatan. Contohnya, perbaiki pola makan dan minum, serta memperbaiki pola defekasi. Jangan terlalu lama mengejan. Kemudian olahraga rutin, bisa dengan jalan kaki minimal 20 menit hingga 30 menit per hari. Untuk pola makanan, setidaknya setiap kali makan pagi, siang, dan malam harus disertai sayur dan buah setiap hari. Penderita ambien disarankan menggunakan jamban yang posisi jongkok. Nah, kenapa kok jongkok? Karena dengan posisi jongkok itu, ternyata sudut anorektal jadi lurus ke bawah. Artinya, si penderita ambien hanya perlu usaha ringan untuk mendorong tinja keluar dari rektum. Mengejan yang disertai konstipasi akan meningkatkan tekanan vena hemoroid, sehingga akan semakin memperparah ambiennya. Trik lainnya adalah dengan merendam anus dalam air selama 10 hingga 15 menit, hingga 2-4 kali sehari. Dengan berendam, sisa tinja yang lengket dapat dibersihkan. Sisa tinja yang lengket dapat menimbulkan iritasi serta infeksi dan gatal yang dapat memperberat ambien. Yang terakhir, Anda harus ingat, minum juga penting. Minum harus diperbaiki polanya. Kurang minum dapat membuat tinja juga keras. Dengan banyak minum bisa melembekkan tinja. Takaran minum air putih sekitar 30 hingga 40 cc per kilo berat badan per hari. Jadi kalau berat badan Anda kira-kira sekitar 50 kilo, berarti kalau kita menggunakan 30 cc, berarti Anda sekitar 1500 cc per hari minum air putih. Ini setara dengan 6 gelas air putih yang berukuran 250 cc. Oke, sekarang kita bahas obatnya. Bagi penderita wasir, kadang dibutuhkan obat yang bisa meredam keluhan gatal, nyeri, dan obat yang menghentikan perdarahan, serta mencegah timbulnya keluhan dan gejala. Obat pertama yang banyak di pasaran adalah suplemen serat. Nah, suplemen serat ini fungsinya menyerap air dan bekerja dengan memperbesar volume tinja, serta meningkatkan pergerakan usus. Efek samping dari suplemen serat ini ya biasanya seperti mudah kentut, kembung, dan sakit perut. Kedua yaitu belicin, obat laksan atau bisa disebut sebagai pencahar. Obat ini sesuai namanya berfungsi merangsang pengeluaran cairan dari lapisan dalam usus dan meningkatkan penetrasi cairan ke dalam tinja supaya mudah keluar. Obat-obatan untuk ambien terkadang memiliki kombinasi untuk pelumas, menyempitkan pembuluh darah, dan antiseptik lemah. Apabila ambien yang Anda derita sudah menimbulkan perdarahan, berarti sudah ada luka pada dinding anus. Dengan demikian, biasanya dokter akan menambahkan obat untuk menghentikan perdarahan. Oke, Anda sudah mendengar dari jenis ambiennya apa saja, kapan harus operasi, dan pengobatannya.
Bila Anda menemukan Anda berak darah dan terdapat benjolan di anus hingga sampai mengganggu aktivitas Anda, sebaiknya Anda segera berobat ke dokter dan mendapatkan pengobatan lanjutan. Oke, itulah tadi informasi kesehatan kali ini. Semoga info ini dapat berguna bagi Anda. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe, serta tunggu info kesehatan selanjutnya di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, kapan dan bagaimana dokter mendiagnosa ambeien? Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe, serta tunggu info.